Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi pada video kali ini saya ingin sharing sedikit terkait buku yang saya pinjam dari perpustakaan, dan ini menurut saya sangat menarik sih teman-teman. Karena buku ini itu sebenarnya ini ya. Jadi judulnya itu Rediscovering Bird. Teman-teman kelihatan nggak sih? Penulisnya Sheila Kitzinger, dan ini mungkin sering banget sudah saya perlihatkan beberapa bukunya beliau. Buku ini itu kayak seperti yang saya mention sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba muncul di waktu saya cari buku, kemudian saya baca sekilas gitu kan. Tepat banget ketika saya habis submit modul perkuliahan saya Promoting Normal Childbirth. Dan itu kemarin seperti yang saya sampaikan kan ya, waktu mengerjakan esai itu tuh saya sampai kayak kepala saya tuh pusing banget, saya nyut gitu, bukan karena apa ya istilahnya ini kebanyakan baca atau lihat laptop, enggak, cuman kayak nyut-nyutnya itu kayak terlalu banyak hal yang mungkin saya rasa itu bertolak belakang dengan kondisi di Indonesia gitu ya, dengan apa yang saya baca, saya temukan di sini, kemudian saya tarik garisnya dengan kondisi lapangan yang saya temui di Indonesia, kok beda banget gitu. Nah, salah satunya itu adalah kemarin ketika saya cari literatur terkait bird environment. Jadi seperti kita tahu ya teman-teman ya, tempat untuk persalinan itu sangat berpengaruh gitu terhadap kesuksesan sebuah proses persalinan. Jadi nggak hanya sekedar mungkin power passage passenger psikologinya ibu atau position dari bayinya gitu ya, tapi juga kita perlu sebagai bidan gitu, kita harus aware terkait lingkungan sekitar di mana ibu itu bersalin. Karena nggak hanya sekedar tempat mengeluarkan bayi ya untuk tempat persalinan itu, tapi kita harus membuat sebuah lingkungan persalinan. Kalau di Indonesia mungkin kayak VK-nya atau kamar bersalinnya itu senyaman mungkin, bisa mungkin dia itu mendukung bagaimana persalinan ibu itu berjalan dengan baik gitu. Nah, kemarin yang saya temukan adalah ketika saya mau mencari data, sebenarnya berapa sih kayak angka persalinan di UK, kemudian data demografinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, yang menariknya adalah saya menemukan data dari Belanda gitu. Jadi ada sebuah jurnal yang menyatakan bahwa kalau bisa dibilang tuh UK itu masih belum seberapa bagus gitu. Kayak angka sesarnya UK itu juga masih tinggi. Kemudian persalinan di rumahnya di UK itu juga masih sedikit kalau di-compare sama Belanda gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan itu kayak teman-teman merasa nggak sih bahwa angka sesar itu di Indonesia semakin naik gitu, dan itu kayak jadi concern juga kan gitu. Mungkin nggak hanya di Indonesia, mungkin terkait pembiayaan kesehatan, nggak hanya terkait duit, tapi juga kita harus memikirkan kenaikan angka sesar itu terhadap efek jangka panjangnya bagi kesehatan ibu dan juga bayinya gitu. Mungkin teman-teman, saya nggak akan membahas itu secara detail, teman-teman bisa baca lah gitu. Maksudnya lebih banyak mana gitu mudorotnya antara misalkan persalinan SC tanpa indikasi, kemudian dengan ibu itu bersalin secara normal per vaginam lewat jalan lahirnya yang sudah disiapkan sama sang pencipta. Oke, jadi balik lagi ke buku ini, apa kaitannya dengan buku ini? Tadi ya, ketika saya baca ternyata itu di Belanda, persalinan di Belanda itu sepertiganya dilakukan di rumah. Jadi home birth. Home birth itu adalah salah satu pelayanan persalinan yang sudah terintegrasi dengan maksudnya kayak maternity sistemnya, sistem maternitas di nasional, dan itu di-approve oleh governmentnya. Pemerintah melegalkan itu gitu. Kemudian yang membuat saya berpikir adalah, loh, Belanda maksudnya besar banget kan ya. Berarti kan bisa dikatakan bahwa memang persalinan per vaginam itu angkanya sangat besar mungkin ya di Belanda. Di Swedia itu bagus juga gitu. Nah, sepertiga dari persalinan
di Belanda itu di rumah, kemudian saya kayak balik lagi saya refleksikan dengan kondisi di Indonesia. Kalau di Indonesia ada persalinan di rumah itu mungkin sudah seperti kayak hal yang luar biasa gitu ya. Jadi kayak kejadian luar biasa dan pasti itu akan jadi kejar-kejarannya para stakeholder di daerah itu, entah dinas kesehatan, entah puskesmasnya, entah apa. Loh ini siapa nih bidan desanya, siapa nih bidan kelurahannya, kok nggak tahu sampai ada persalinan di rumah dan lain sebagainya. Pasti heboh banget kan, karena kan di Indonesia kan ya sekarang kan persalinan harus di vaskes, kemudian juga harus tenaga kesehatan yang terampil, kemudian harus memenuhi standar ini tuh dan lain sebagainya gitu. Nah kemarin saya cuman berpikir kok bisa ya kayak model maternity system kita itu berbeda jauh dengan Belanda. Kan katanya kita itu dijajah selama 350 tahun di Belanda oleh Belanda, tapi kok kayak nggak ada bekas-bekasnya gitu. Kok kita itu beda sama mereka, sistem pelayanan kesehatannya, termasuk yang di sini saya sampaikan adalah pelayanan persalinannya gitu. Apa nggak ada, maksudnya kayak exchange informasi dari waktu penjajahan selama itu gitu lah. Kemudian zaman dulu itu para bule-bule Belanda itu, noni-noni itu melahirkan di mana dong pas waktu di Indonesia? Apa ada bidan dari Belanda itu yang pernah masuk ke Indonesia, atau barangkali dokter objinnya masuk ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Karena kalau bisa dilihat itu kan kayak sangat kontras gitu teman-teman. Itu yang kayak membuat saya pikir nyut kayak kok beda banget ya, kenapa ya gitu. Masa nggak pernah ada sih kayak exchange informasi ini gitu, termasuk juga kayak praktek-praktek waterbird gitu kan, itu kan juga dianggap sangat-sangat nggak nggak boleh gitu, itu kan dilarang di Indonesia. Nah itu juga itu yang menjadi concern saya gitu, kenapa kok di Indonesia dilarang gitu, padahal praktek-praktek itu tuh di negara maju itu dibolehkan gitu, itu legal. Bahkan di rumah sakit pun, kalau teman-teman lihat rumah sakit di UK, mungkin di negara-negara maju, pool atau kayak rumah sakit itu ada kayak semacam ini ya, kayak bukan kolam renang, jadi kayak bed up gitulah, buat berendam air hangat untuk perempuan yang lagi proses inpartu atau proses persalinan gitu. Nah di buku ini ini tuh kayak jawaban dari kepusingan saya kemarin. Saya kayak berusaha, kok bisa ya, kok kita itu beda banget gitu, padahal katanya kita tuh dijajah segitu lamanya, masa nggak ada sih sama-samanya gitu. Kalau saya lihat kayak misalkan Malaysia kan katanya bekas jajahannya Inggris gitu, akhirnya banyak juga sekarang pertumbuhan pergerakan negaranya itu akhirnya dibantu gitu kan, kayak negara-negara Commonwealth, negara persemakmuran Inggris, akhirnya mereka dapat benefit juga sekarang, mungkin dari beasiswa atau mungkin mereka akhirnya kerjasama dan lain sebagainya gitu lah. Untuk Indonesia ini apa gitu, kira-kira kenapa kok sebegitu lamanya dan kita itu sistem maternitasnya itu beda jauh sama negara yang dikatakan itu katanya menjajah kita gitu. Masa nggak ada sih gitu kayak pertukaran informasi, nggak ada kayak ya gini loh dan lain sebagainya. Dan saya berpikir itu tadi, lalu orang noni Belanda itu dulu tuh lahiran di mana, yang nolong siapa gitu, apa masa mereka itu balik dulu ke negaranya lah, kan dulu nggak ada pesawat lah, mereka berapa bulan harus naik kapal dari Indonesia ke Belanda dan lain sebagainya. Itu kayak pusing sekali kepala saya untuk mencari benang ruwetnya itu di mana gitu. Nah buku ini teman-teman, buku ini tuh menceritakan dengan sangat detail. Bahkan waktu itu dia itu di sini tuh state Bali, bukan Indonesia tapi Bali. Dia bilang itu Bali waktu di zaman itu sebelum kemerdekaan itu adalah percontohan dari sebuah safe place. Dia bilang Bali is the safest place to giving birth. Jadi kayak tempat yang paling aman untuk melahirkan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat orang-orang zaman dulu mungkin kayak anaknya banyak, kemudian mungkin sampai belasan, sampai 10, 8, 5 gitu ya mungkin, dan itu semuanya mungkin persalinan normal juga. Nah itu kalau misalkan di compare dengan kondisi sekarang mungkin sudah banyak yang bilang nggak relevan gitu ya. Cuman
yang menjadi concern saya adalah sejak kapan itu berubah gitu. Ya memang kalau kita tahu misalkan dari jumlah gitu, kalau misalkan sekarang kan sudah banyak program KB dan lain sebagainya, cuman saya juga melihat beberapa orang dahulu, kalau lihat mbah-mbah kita gitu kan, dengan anak yang banyak itu nggak semuanya kok. Kalau sekarang kan mungkin banyak yang berpikir bahwa anak banyak yo kamu gimana ekonominya, ininya dan lain sebagainya gitu. Dan itu mungkin kalau saya beberapa mendengarkan ceramah itu kan, itu yang malah mengharamkan KB. Kalau misalkan kita itu takut nggak bisa ngasih makan, kita takut nggak bisa ngasih kehidupan yang layak gitu. Tapi beberapa kayak yang saya temukan juga banyak loh yang dulu anaknya banyak dan juga anaknya sekarang jadi orang-orang yang sukses gitu, dimampukan untuk mencetak anaknya itu jadi orang-orang yang akhirnya sekarang punya kehidupan yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, jadi orang yang ya kayak gitulah. Jadi kayak saya berpikir mananya ya nggak benar gitu. Dan di buku ini dia cerita memang titik baliknya adalah ketika waktu proses kemerdekaan. Jadi saat kemerdekaan itu proses maternity system kita itu berubah, mulai dari mungkin sebelumnya itu kayak European style, jadi stylenya ikut Eropa. Setelah kemerdekaan kita itu lebih ngikut ke American style, jadi semuanya itu serba dibentuk untuk pendekatannya beda gitu. Jadi mungkin persalinan itu dianggap sebagai sebuah resiko, kehamilan itu adalah sebuah resiko, bukan lagi sebagai peristiwa alami, peristiwa natural yang mana itu melibatkan banyak aspek, nggak hanya dari sisi medis saja gitu, tapi juga mungkin spiritualnya, lingkungan, kemudian pemberdayaan perempuannya gitu ya. Itu yang mungkin saya pelajari teman-teman, dan mungkin ini adalah salah satu buku yang ingin banget saya bawa pulang dan mungkin akan saya perlihatkan juga ke teman-teman saya di Indonesia gitu. Buku ini jelas banget bercerita bagaimana dulu di Bali, bagaimana dulu persalinan yang hubungan yang harmonis antara mungkin SPOG, bidan, bahkan dukun juga ya di sini juga. Dan itu kayak beberapa kayak nggak relevan. Dukun di sini mereka katakan bahwa mereka memang nggak memberikan intervensi apa-apa, lebih kepada memberikan afirmasi positif ketika persalinan. Jadi tetap di situ ada bidannya gitu. Bidan ngasih itu bekerjasama, kayak kerjasama sama dukun pada zaman itu dan lain sebagainya. Oke lah teman-teman, ini kayaknya terlalu panjang videonya kalau saya ceritakan semua. Cuman ya tadi saya cuman ingin cerita bahwa saya nemu sebuah buku, dan buku ini insya Allah akan saya bawa pulang ke Indonesia. Maksudnya saya akan beli buku ini bukunya perpustakaan, saya akan coba cari buku ini, dan harapannya ini bisa menjadi literatur untuk melihat sejarah pelayanan maternitas kita di masa lalu gitu. Dan sebagai refleksi juga, apakah sekarang kita itu bertumbuh menjadi lebih baik sekarang di Indonesia, atau bahkan mengalami kemajuan atau kemunduran pelayanan gitu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurang-kurang kata-kata atau mungkin ucapan saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum.